Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam mata kuliah struktur data. Kali ini kita akan membahas tentang binary search tree dengan topik yang kedua, yaitu bagaimana menggunakan insert atau menyisipkan, search, mencari, dan delete. Di video sebelumnya telah dijelaskan, yaitu mengenai binary tree, bagaimana proses struktur data yang menggunakan model tree. Oke. Baik. Tree atau pohon adalah struktur data yang memiliki aturan. Yang pertama, sebuah tree hanya memiliki satu root node. Root node artinya satu akar. Setiap node dapat memiliki child. Setiap node hanya memiliki satu parent kecuali root. Dan setiap node tidak dapat menjadi parent terhadap dirinya sendiri. Ini adalah tentang aturan bagaimana tree itu dilakukan. Yang pertama, satu tree, satu root node. Ini satu tree, ini root node. Yang kedua, setiap node memiliki children. Oke, setiap node memiliki children. Dan setiap node memiliki satu parent kecuali parent. Nah, ini kan. Tidak bisa menjadi parent terhadap dirinya sendiri. Nah, ketika ini menjadi parent terhadap node yang lain, ini jelas tidak bisa. Oke. Ini masih mengenai tentang aturan dari sebuah tree. Setiap node hanya memiliki maksimal 2 children, kiri dan kanan. Setiap node memiliki nilai numerik. Nilai dari left children harus lebih kecil dari parentnya. Jadi nilai yang paling kiri itu adalah nilai yang paling kecil dari parentnya, dari yang atasnya. Nilai yang right harus lebih besar dari parentnya dan tidak memiliki duplicate value. Oke. Selanjutnya, apa itu binary search tree? Binary search tree adalah algoritma struktur data yang mendukung banyak operasi dinamis seperti search, mencari nilai minimum, mencari maksimum, dan insert data, dan lain sebagainya. Binary search tree adalah sebuah binary tree memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Setiap node mempunyai value dan tidak ada value yang double. Value yang kiri lebih kecil dari rootnya. Jelas seperti aturan tree yang tadi, value yang paling kiri adalah lebih kecil dari rootnya. Sedangkan value yang kanan adalah lebih besar. Kiri dan kanan tree bisa menjadi root lagi atau bisa mempunyai child. Dan ini, sifat ini dinamakan dengan recursive. Jadi ketika sebuah tree memiliki child, dinamakan dengan recursive. Oke. Kita lihat ada gambar A, B, dan C. Apakah A termasuk binary tree? Kita lihat. Ketika di sininya 4, tetapi yang sebelah kiri adalah 7, ya ini sudah bukan binary tree. Nah, sekarang kita lihat yang keempat. Yang kedua, ketika di sini 4, di sini 3, di sini 2, di sini 1, 5, 6. Yang B merupakan binary tree karena setiap node-nya mempunyai syarat bahwa subtree kanan lebih kecil dari subtree kiri. Sekarang kita lihat yang C. Kita lihat C. Rootnya 5. Dia mempunyai yang sebelah kiri, node sebelah kiri itu 2, dan sebelah kanan ada 8. 2 adalah 1 dan 3, 6 adalah 4 dan 7. Apakah C merupakan sebuah BST, binary search tree? Ternyata yang C itu bukan binary search tree, bukan merupakan binary search tree karena terdapat node, yaitu node 4 di subtree kanan dari node 5 yang nilainya lebih kecil dari 5. Nah, ini ya. Oke. Lanjut. Operasi yang digunakan di dalam BST yaitu terdiri dari insert, search, dan delete. Oke. Untuk operasi yang pertama yang digunakan pada binary search tree yaitu insert, di mana insert itu adalah menyisipkan suatu item atau elemen baru pada
sebuah pohon tree. Di gambar sebelah kanan, di sini menunjukkan bagaimana proses penyisipan atau penyusunan sebuah elemen di dalam sebuah tree. Yang pertama, kita lihat A, tree, dan B, insert 5. Insert 5. Tree, di sini insert 5. Ketika insert 9, 5. Karena 9 itu adalah lebih besar daripada 5, maka ditaruh sebelah kanan. Selanjutnya, insert 7. 7 diinsert kepada 9. Karena 9 lebih besar dan 7 lebih kecil, berarti di sebelah kiri. Selanjutnya, insert 3. Karena 3 merupakan lebih kecil daripada 5, berarti ditaruh di sebelah kiri. Nah, pertanyaannya, kenapa 7 tidak ditaruh sebelah kiri? Karena 7 memang sifatnya masih lebih besar daripada 5. Akhirnya tetap ditaruh sebelah kanan, yaitu menjadi child-nya atau anaknya dari 9. Oke, yang ke-8. Yang ke F, insert 8. Ketika 8 dimasukkan, itu tetap di sebelah kanan. Setelahnya 7. Kalau 7 di sininya 8. Sampai 12 sampai ke 20. Ini adalah proses bagaimana menyusun sebuah tree melalui operasi yang menggunakan insert. Oke. Aturannya, yang pertama, memasukkan value atau data baru ke dalam BST dengan metode rekursif. Bayangkan kita menginsert, kita memasukkan sebuah elemen X. Yang pertama dimulai dari root. Jika nilai elemen X lebih kecil dari node value, kemudian dicek dengan subtree sebelah kiri, lakukan pengecekan secara berulang yang disebut dengan rekursif. Yang ketiga, jika X lebih besar dari node value K, kemudian cek dengan subtree sebelah kanan. Ingat, ketika angka yang lebih kecil, kita taruh ke sebelah kiri, dan yang lebih besar adalah ke sebelah kanan. Dan hal tersebut diulangi sampai menemukan node yang kosong untuk memasukkan value tersebut. X akan selalu berada di paling bawah, biasa disebut leaf atau daun. Oke. Sekarang bagaimana menyisipkan secara rekursif? Oke. Kita lihat di sini triknya. 7 3, 2, 15, 20, 10. Ya kan? Nah, sekarang saya memasukkan insert 11. Berarti 15, 10, 20. Di mana 11 dimasukkan? Tree-nya 10. Base case-nya adalah 10. Berarti 10 nanti akan dimasukkan ke 11. Oke, seperti ini. Contohnya. Oke. Kita lihat contoh berikutnya yang lebih detail. Yang pertama, bagaimana memasukkan 35 di dalam tree seperti ini. Langkah pertama, karena 35 lebih besar dari 30, berarti 35 kita ditaruh di sebelah kanan. Otomatis di sini ada 37. Nah, untuk langkah kedua, kita lihat. Karena 35 lebih kecil dari 37, berarti 35 kita taruh di sebelah kiri. Ya kan? Nah, selanjutnya langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, ketika 35 ditaruh di sebelah kiri dan di sini ada 32, dan ternyata 35 lebih besar dari 32, otomatis 35 menjadi anaknya dari 32. Maka 35 ditaruh di sebelah kanan. Hasilnya seperti ini. Oke? Ini adalah tentang bagaimana insert sebuah angka yang lebih besar dari rootnya, yaitu 30. Dan ini mencoba menginsert angka 35. Oke, jelas ya. Yang pertama 35 kita masukkan dulu.
ternyata lebih besar dari 30, kita masukkan di 37. Ternyata dari 37 juga lebih besar dari 35, otomatis dimasukkan ke yang paling kiri karena lebih kecil 35 dari 37. Dan yang ketiga, langkah ketiganya dimasukkan juga ke 32 karena di sebelah kanan. Oke. Nah, fungsi yang digunakan, algoritma yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita deklarasikan dulu, kita buat kelas menjadi BST node. Dan ini adalah proses insertnya. Dia dicek dulu sebelah kiri atau sebelah kanan, angkanya besar atau kecil. Dan ini merupakan algoritmanya XY root, dia cek dulu rootnya. Then if K then else. Nah, kita lihat dulu kiri left bagaimana, kanannya bagaimana, kita cek dulu. Ini yang pertama, kita cek dulu apakah data itu lebih besar atau lebih kecil dari rootnya. Itulah mengenai insert. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk operasi selanjutnya adalah search. Dimana search itu merupakan mencari ya. Kalau di dalam bahasa Indonesianya itu adalah mencari. Bagaimana kita mencari sebuah nilai X di dalam sebuah tree. Yang pertama, memulai pencarian dari root dulu, dari atas dulu jelas. Dan yang kedua, jika root yang kita cari maka berhenti. Ternyata angkanya itu yang kita cari, ya berarti kita berhenti di situ. Tetapi jika lebih kecil, kita melakukan rekursif ke sebelah kiri. Ingat, yang lebih kecil adalah ke sebelah kiri. Tapi ketika yang lebih besar, maka kita akan mencari ke sebelah kanan. Oke. Selanjutnya, kita lihat nilai yang disimpan pada node yang lebih besar dan nilai yang dalamnya. Nilai yang sebelah kiri selalu bernilai kurang dari nilai yang tersimpan pada sebelah kanan. Kita lihat ini tree-nya, ini root-nya. Root node-nya adalah E, ternyata left subtree. L value in the left subtree are less than the value in the root node. Berarti ininya nilainya yang lebih besar karena sebelah kanan. Tapi yang di sini adalah yang sebelah kiri, berarti nilainya yang lebih kecil. Begitupun yang sebelah kanan ini. Yang H ini nilainya lebih besar daripada E. Ternyata yang sebelah kanan juga ini lebih besar daripada E. Oke. Dalam BST, nilai yang disimpan di akar subpohon lebih besar daripada nilai apapun yang disimpan di subpohon sebelah kirinya. Oke. Kita bisa lihat gambarnya. Selanjutnya, di manakah letak elemen yang kecil? Letak elemen yang kecil adalah di sebelah kiri, leftmost element. Dan di manakah letak elemen yang besar? Adalah di sebelah kanan, rightmost element. Oke. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama, kita mulai dulu start the root. Yang kedua, compare, kita lihat dulu itu yang sebelah kiri atau sebelah kanan, angkanya lebih besar atau lebih kecil dari rootnya. Yang ketiga, kita lihat apakah dia di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Yang kita cari angkanya lebih besar atau lebih kecil. Nah, di situ kita akan bisa menemukan di mana angka itu yang akan kita cari. Oke. Seperti contohnya sebagai berikut. Ketika kita mencari angka 9, yang pertama dilakukan adalah membandingkan 9 dengan 15. Ternyata 9 itu lebih kecil dari 15. Berarti dia di sebelah kiri. Ketika di sebelah kiri, dia menemukan root kembali, yaitu angka 6. Kita bandingkan lagi 9 dan 6. Berarti 9 itu lebih besar daripada 6. Berarti 9-nya ada di sebelah kanan. Ternyata di sebelah kanan kita menemukan angka 7. Apakah 7 itu lebih besar dari 9? Ternyata tidak. 7 itu lebih kecil daripada 9. Oke.
kita menemukan kembali ternyata di sini ada root 13. Apakah 9 lebih besar dari 13? Tidak, ternyata 9 itu lebih kecil dari 13. Berarti 9 itu ada di sebelah kiri. Nah, seperti ini simpelnya. Oke. Kita bisa lihat bagaimana fungsinya. If X nil or k, then return X. Nah, then return 3 search left. Dia mencari dulu sebelah kiri. Dan then return 3 search right. Dia mencari dulu ke sebelah kanan. Okay. Nah, ini adalah metode iteratifnya, pengulangannya. Ketika dia tidak menemukan, dia akan mengulangi kembali. Di mana dia ditaruh si angka tersebut. Oke. Okay. Ketika pengulangan menggunakan metode while and do if, then left X, else right X, return. Oke. Ini adalah fungsi dari search. Oke. Di mana not found, return self, dan di sini left dulu kita cari secara left, sebelah kiri dulu kita cari answer target. Kita cari lagi di sebelah kanan. Answer target. Tetap kita berikan no node found. Oke. Oke, untuk selanjutnya yaitu operasi delete. Delete itu sama dengan remove atau menghapus. Di dalam delete terdapat 3 case. Case yang pertama, dia menyatakan tidak ada kasus. Berarti jika ingin menghapus sebuah elemen atau sebuah nilai, ya tinggal dihapus di dalam sebuah tree. Nah, itu yang tidak ada case. Nah, case yang pertama yaitu jika ketika ingin menghapus sebuah elemen pada tree, ternyata pada tree tersebut terdapat child atau terdapat anaknya. Makanya ketika anaknya tersebut menggantikan elemen yang dihapusnya. Dan kasus yang kedua adalah bagaimana ketika terdapat dua anak ketika yang akan dihapus. Kedua tersebut harus menggantikan salah satu parent yang akan dihapus. Nah, ini merupakan case 0 atau tidak ada case. Before, pada gambar yang sebelah kiri, before, bagaimana kita akan menghapus Z? Ya, kita akan menghapus Z, ya dihapus saja, delete. Karena ini memang tidak ada anak lagi, kita delete saja Z-nya. Jadi otomatis afternya selesai, tidak ada di sini. Karena Z ini tidak memiliki anak lagi. Oke, ini case yang pertama. Nah, untuk case berikutnya, untuk contoh berikutnya adalah bagaimana kita mendelete 21. Ya tinggal delete saja karena di 21 tidak ada anak lagi. Jadi kita langsung delete. Jadi kalau untuk case 0, mendelete sesuatu elemen yang ada di bawah tanpa ada parent yang di atas, ya no problem itu. Tinggal kita delete saja. Oke. Baik, berikutnya bagaimana ketika kita akan menghapus R. Oke. Sedangkan R mempunyai anak Z. Otomatis kita hapus dulu R-nya. Kita hapus R-nya dan Z naik ke sini. Oke. Kita lihat. Sehingga akan menjadi QZ. Z ini sebagai pengganti R. Karena Z merupakan anak dari R. Oke. Kita lihat di sini. Nah, baik. Untuk contoh selanjutnya. Bagaimana kita akan menghapus 37?
Ya kan? Sedangkan 37 di sini ada 32, ada 45, ada 35. Berarti kita langsung hapus saja 37 dihapus sehingga 35 naik ke atas. Akhirnya menjadi 35 32 45. Seperti itu. Oke. Kita ke contoh berikutnya, case berikutnya. Nah, ini case yang kedua. Ketika yang case kedua, kita lihat bagaimana kita menghapus P. Bagaimana kita menghapus Q? Ketika menghapus Q, di sini Q ini banyak childnya. Ada L, ada N, ada P, ada K, ada M, ada R, ada Z. Nah, carilah yang paling kiri, yang paling bawah. Kita hapus. Oke. P langsung naik ke atas menggantikan Q. Tadinya P di sini. Di sini ya Q. Langsung ke sini. Oke. P, R, Z, L, N tidak ada lagi karena P dia tidak punya anak lagi. Kecuali P nya punya anak lagi. Beda cerita. Oke. Kita lihat gambar yang selanjutnya. Bagaimana mau menghapus 30? Sedangkan 30 ada 15, ada 37. Ya kita 30 kita ganti menjadi yang ke pakai yang 26. Di sini otomatis 26. Oke. Di sini 26. Di sini kita ganti 26. Di sini 19. Jadi 15, 7, 19, 17, 21, 26 di sininya. Nah, itu adalah bagaimana cara men-delete. Oke. Fungsi yang digunakan dalam delete yang pertama adalah kita pastikan dulu kiri atau kanannya. Oke. Kita pastikan dulu dan kita pastikan kembali apakah mempunyai child atau tidak. Nah, oke. Ketika dia mempunyai child, kita cek dulu kiri dan kanan dan kita lakukan replace ke atas. Oke. Ini fungsinya, ya kan? Del node, save target, min node, slave right, find dulu, kita find dulu. Kita cari dulu minimal node-nya. Nah, intinya kita memastikan kita mau delete yang mana dan itu apakah angka tersebut ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Apakah angka tersebut lebih besar atau lebih kecil dari root-nya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai BST dengan operasi insert, set, dan delete. Bagi rekan-rekan sekalian, silahkan saya mohon untuk di like and subscribe. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.